Yang pertama-tama ada latar belakang, kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam pengelolaan perpustakaan. Dari sistem manual yang sering menyebabkan kesalahan pencatatan, data ganda dan lambatnya pelayanan, menjadi sistem digital berbasis database relasional. Dengan penerapan sistem tersebut, pengelolaan data anggota, koleksi buku, transaksi peminjaman, pengembalian, serta denda dapat dilakukan secara terintegrasi, teratur, dan aman. Selain mengurangi berbagai kendala administrasi, sistem ini juga membantu mempercepat penyusunan laporan, serta meningkatkan kualitas layanan sehingga kebutuhan informasi pengguna dapat dipenuhi secara lebih cepat dan tepat. Kemudian ada data flow diagram atau DFD. Kelompok kami membuat dua DFD, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Dimulai dulu dari DFD level 0, ada dua entitas utama, yaitu mahasiswa dan petugas. Alurnya dari mahasiswa akan melakukan data pendaftaran, mencari buku, mengajukan permintaan peminjaman, permintaan pengembalian, dan pembayaran denda kepada sistem perpustakaan. Kemudian sistem perpustakaan akan mengembalikan, yaitu dengan kartu anggota, informasi buku, bukti pinjam, informasi denda, dan bukti pembayaran. Kemudian ada petugas, dari petugas menuju sistem, yaitu input, tambah, hapus, atau edit data buku. Selanjutnya, data flow diagram level 1, dengan dua entitas utama yang masih sama, yaitu mahasiswa dan petugas. Untuk alurnya, pertama-tama mahasiswa melakukan pendaftaran melalui sistem, dan kemudian data pendaftaran dan data diri mahasiswa akan disimpan pada data mahasiswa D1, dan kemudian sistem memberikan kartu anggota sebagai identitas kepada mahasiswa untuk menggunakan layanan perpustakaan. Kemudian pada proses pengelolaan buku, petugas memiliki hak akses untuk menambah, mengubah, dan menghapus data buku yang disimpan pada data buku D2. Sementara itu, mahasiswa hanya dapat mencari dan melihat informasi buku yang tersedia melalui sistem. Untuk proses peminjamannya sendiri, diawali ketika mahasiswa mengajukan permintaan peminjaman. Mahasiswa juga dapat menginput tanggal kembali, tetapi tidak dapat menghapus data peminjaman. Sistem memverifikasi data mahasiswa pada D1 dan ketersediaan buku pada D2. Dan jika memenuhi syarat, maka transaksi akan dicatat pada data peminjaman D3. Stok akan diperbarui, dan sistem akan memberikan bukti peminjaman kepada mahasiswa. Di sini, petugas bertugas untuk melakukan verifikasi, serta memiliki hak akses penuh untuk mengelola data peminjaman. Kemudian, mahasiswa akan mengajukan pengembalian buku melalui sistem, yang nantinya sistem akan mengambil data dari D3 untuk memeriksa status peminjaman dan menentukan apakah terjadi keterlambatan. Dan jika terdeteksi adanya keterlambatan, sistem akan menghitung dan menyimpan denda pada data denda D4. Setelah itu, stok buku pada D2 dan status peminjaman pada D3 akan diperbarui. Di sini petugas melakukan verifikasi pengembalian dan pembaruan status pengembalian. Apabila mahasiswa dikenai denda, sistem menampilkan informasi denda yang harus dibayarkan. Mahasiswa hanya dapat melihat informasi denda dan melakukan pembayaran. Sedangkan petugas dapat memverifikasi pembayaran serta memperbarui status denda menjadi lunas pada D4. Kemudian setelah pembayaran berhasil diverifikasi, sistem akan memberikan bukti pembayaran kepada mahasiswa. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pembuatan laporan. Sistem akan mengelola data dari data mahasiswa D1, data buku D2, data peminjaman D3, dan data denda D4. Sistem akan mengelola data yang nantinya akan menghasilkan laporan yang dapat diakses oleh petugas sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian PRD. Perkenalkan, nama saya Yosi Martanadiak dengan NIM 2404030025. Terdapat 6 entitas, yang pertama mahasiswa, yang kedua peminjaman, yang ketiga buku, yang keempat denda, yang kelima petugas, yang keenam laporan. Hubungan entitas pertama dan entitas kedua yaitu banyak satu mahasiswa melakukan opsional satu peminjaman. Opsional satu peminjaman dilakukan oleh banyak satu mahasiswa. Lalu peminjaman, banyak satu peminjaman dipinjam banyak buku dipinjam satu peminjam. Lalu opsional satu peminjaman menghasilkan wajib satu denda dihasilkan dari opsional satu peminjaman. Lalu buku, opsional satu buku didata oleh banyak satu petugas mendata opsional satu buku. Lalu dari peminjaman, opsional satu peminjaman menghasilkan wajib satu denda, dan wajib satu denda dihasilkan oleh peminjaman. Wajib satu denda diverifikasi oleh opsional banyak petugas, dan opsional banyak petugas melakukan verifikasi wajib satu denda. Lalu wajib satu petugas menerima opsional banyak laporan diterima petugas. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haifa dengan NIM 24040300035. Pada bagian ini, kami membuat database menggunakan query drop, database, create database, dan use untuk menghapus data lama, membuat database baru, lalu mengaktifkannya. Kemudian ada create tabel digunakan untuk membuat tabel, sedangkan alter tabel di sini untuk mengubah atau menambah struktur tabel. Tipe data yang kita gunakan di sini itu ada integer, ada varchar, ada year, di sini year, lalu ada date untuk tanggal, dan ada desimal juga di sini untuk denda, dan enum itu disesuaikan dengan kebutuhan data. Di sini ada untuk petugas itu ada hadir, izin, sakit, atau alpha. Selain itu digunakan primary key dan auto increment. Di sini digunakan untuk identitas data, terus ada unique key juga. Unique key itu digunakan untuk mencegah data yang ganda, serta indeks itu untuk mempercepat pencarian data. Hubungan antar tabel kita menggunakan foreign key, sehingga data mahasiswa, buku, peminjaman, denda, dan laporan itu saling terhubung. Dan demikian struktur database itu menjadi lebih rapi dan mudah dikelola.
Selain itu di sini kita menggunakan ada insert petugas, itu menambahkan data petugas ke database, insert mahasiswa, itu menambahkan data mahasiswa yang terdaftar, ada insert buku, di sini untuk mendata buku yang tersedia di perpustakaan, terus ada insert peminjaman, di sini ada insert peminjaman, digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku, dan yang terakhir itu, selanjutnya ada insert denda, yaitu untuk mencatat transaksi data denda dan keterlambatan. Selanjutnya yang terakhir ada insert laporan, yaitu untuk menyimpan data laporan transaksi perpustakaan. Di sini ada select juga, itu untuk menampilkan seluruh data dari setiap tabel. Di sini ada select denda plus join, itu menampilkan nama mahasiswa, judul, buku, keterlambatan, dan total denda. Selain itu ada juga select peminjaman plus join peminjaman, itu menampilkan data peminjaman lengkap beserta nama mahasiswa dan judul buku. Berikut ada hasil outputnya. Di sini ada tabel petugas, tabel mahasiswa, buku, peminjaman, denda, laporan, dan ini merupakan select denda plus join denda, dan ini merupakan select plus join peminjaman. Berikut selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelum itu, perkenalkan saya Nisa Fani Alwafi dengan NIM 2404030009. Nah, yang pertama kita akan mengupdate password petugas. Jadi, kita buka tabel petugas dengan mengetik update petugas, lalu kita set password ke admin 123. Di sini kita pakai where agar yang berubah hanya untuk username bersih A01 saja, yang lain tetap. Selanjutnya, kita akan menampilkan hanya 3 kolom. Jadi, kita select username, nama petugas, dan password dari tabel petugas yang tadi. Di sini kita akan menampilkan hanya untuk username bersih A01 saja, jadi kita gunakan where username bersih A01. Nah, jadi nanti outputnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengupdate jurusan mahasiswa. Hampir sama seperti tadi, yang pertama kita buka tabel mahasiswa, itu dengan update mahasiswa, lalu kita set ke jurusan teknik informatika, dan kita gunakan lagi dengan NIM ini sebagai primary key. Lalu, kita akan menampilkan hanya 3 kolom saja. Jadi, kita select NIM, nama mahasiswa, dan jurusan dari tabel mahasiswa, dan kita akan menampilkan NIM ini saja, jadi kita where NIM sekian. Lalu, outputnya akan jadi seperti ini, dengan NIM sekian, nama mahasiswa Jeffrey Kurniawan, jurusannya teknik informatika. Selanjutnya kita akan mengupdate stok buku, yaitu kita akan menambahkan jumlah buku dari stok sebelumnya. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu tabel katalog buku, jadi kita ketik update buku, lalu kita set stok, yaitu set stok sebelumnya ditambah 5 misal, lalu kita gunakan where ISBN sekian. Nah, di sini kita juga akan melihat 3 kolom saja, jadi kita select ISBN, judul buku, dan stok dari tabel buku tadi. Nah, kita akan melihat ISBN sekian, jadi kita gunakan where. Lalu outputnya akan seperti ini. Nah, ISBN dengan nomor sekian, judul buku pemrograman dasar Python, stoknya akan jadi 22. Selanjutnya kita akan mengubah update peminjaman di mana buku sudah dikembalikan. Nah, jadi pertama kita buka tabel transaksi peminjaman, lalu kita set status peminjaman jadi selesai dengan tanggal kembali 30 Mei 2026 dengan ID peminjaman yaitu 96. Kita selalu gunakan where agar hanya ID tersebut yang berubah. Nah, di sini kita akan melihat 5 kolom. Jadi kita select ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, status peminjaman, dan tanggal kembali dari tabel peminjaman tadi. Nah, kita akan menampilkan untuk ID peminjaman 96. Jadi ketika kita run, outputnya akan seperti ini. ID peminjaman 96 dengan ID mahasiswa 96, ID buku 120, status peminjamannya menjadi selesai dengan tanggal kembali itu 30 Mei 2026. Terakhir yaitu kita akan mengupdate jumlah denda. Nah, di sini kita buka tabel denda karena ada mahasiswa yang akan membayar denda keterampilan buku. Lalu kita set status denda yaitu lunas dengan tanggal bayar tanggal 1 bulan Juni 2026, jumlah bayar sama dengan jumlah dendanya. Lalu dengan metode pembayaran transfer, dan kita gunakan where lagi ID peminjaman 3. Lalu kita di sini akan melihat 6 kolom. Jadi kita select ID denda, ID peminjaman, status denda, jumlah bayar, dan metode pembayaran dari tabel denda tadi. Nah, kita akan lihat ID peminjaman 3, jadi kita gunakan where. Lalu kita run saja dan akan menampilkan output seperti ini. ID denda 3, ID peminjaman 3, lalu status denda yang sudah lunas, jumlah dendanya 20.000. Nah, dibayar juga 20.000 dengan metode pembayaran transfer. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Julia Putri Widiana dengan NIM 2404030005. Di sini saya akan mempresentasikan terkait query di Visual Studio Code. Nah, di sini kami menggunakan Visual Studio Code untuk membuat aplikasinya. Nah, kita buat folder perpustakaan di file XM. Kita gunakan XM sebagai servernya. Setelah itu di file perpustakaan kita buat file koneksi.php. Nah, di sini gunanya itu untuk menghubungkan file PHP ke database MySQL-nya. Di sini ada tentang connection di database-nya, pastikan sama dengan connection yang ada di MySQL-nya. Lalu di sini untuk menghubungkan, query untuk menghubungkannya. Lalu setelah itu kita buat file out.php, dan di sini itu sebagai autentikasinya, sebagai perlindungannya. Setelah itu kita bisa dialihkan ke halaman login. Jadi ini harus login dulu untuk keamanan. Setelah itu kita ke halaman login. Nah, di sini di halaman login ini, itu jika sudah login maka akan dialihkan ke dashboard, ke halaman dashboard. Nah, di login ini kita bagi menjadi 2, yaitu login sebagai petugas dan login sebagai mahasiswa. Di login petugas kita ambil data dari tabel petugas. Di sini petugas harus memasukkan username dan password. Begitupun di login mahasiswa, kita ambil data dari tabel mahasiswa, lalu di sini mahasiswa harus memasukkan username dan password. Nah, setelah itu kita ke logout. Nah, query ini untuk menghapus semua data session, dan query ini untuk menghancurkan session. Maksudnya itu menonaktifkan sesi yang sedang berlangsung. Setelah itu apabila kita klik tombol logout maka akan dialihkan ke halaman login. Lanjut kita ke bagian daftar. Nah, di sini itu apabila mahasiswa belum mendaftar sebagai anggota perpustakaan digital. Nah, di sini kita cek name terlebih dahulu.
Kita ambil data dari tabel mahasiswa. Nah, apabila sudah ada, maka akan muncul yang sudah terdaftar. Begitupun email, kita juga ambil dari data mahasiswa. Nah, setelah itu kita gunakan query ini untuk menambahkan pendaftaran mahasiswa. Lanjut, kita ke dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini kita ada tampilan statistiknya tentang jumlah jumlah mahasiswa, jumlah buku, jumlah pinjam, dan jumlah denda. Ini jumlah datanya. Nah, di sini kita gunakan file koneksi dan out untuk keamanan dan untuk menyambungkan. Nah, di sini ini terlihat pada login mahasiswa. Lalu ini hanya terlihat jika yang login adalah petugas. Makanya di sini kita berlakukan session role. Nah, jika kita menekan tombol out, maka akan dialihkan ke halaman logout. Maka akan dialihkan ke halaman login dan logout. Lalu setelah itu kita buat folder-folder buku, benda, laporan, mahasiswa, peminjaman, petugas di folder perpustakaan. Kita mulai dari folder buku. Nah, di sini ada file tampil. Nah, di sini kita mengambil data dari tabel buku. Lalu untuk tambah, ini kita juga ambil dari tabel buku ini. Nah, di sini kita menggunakan proteksi untuk memproteksi siapa yang login. Ini halaman tambah ini hanya ditampilkan jika yang login adalah petugas. Nah, ini adalah query yang digunakan untuk menambah insert into buku ini. Seperti yang di lanjut kita ke hapus. Nah, di sini juga ada proteksi karena yang bisa menghapus hanya petugas. Makanya kita berlakukan if petugas. Nah, ini untuk query hapusnya, delete from buku. Lalu kita ke edit. Nah, di sini juga sama. Kita cek login. Yang bisa mengakses adalah petugas. Ini petugas. Nah, untuk query update-nya itu adalah ini, update buku set. Lanjut kita ke folder denda. Sama, di sini ada tampil, tambah, hapus, edit, dan update. Nah, sebenarnya update ini tidak terlalu dibutuhkan karena ini untuk menghias saja. Kita ke tampil terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengambil data dari tabel denda. Setelah itu untuk tambah, ini juga proteksi terlebih dahulu, hanya petugas yang boleh mengakses. Nah, ini adalah query yang digunakan untuk menambah denda. Lalu untuk hapus, di sini juga diperlakukan security check. Itu dilihat siapa yang login karena yang boleh mengakses hanya petugas. Ini. Nah, ini adalah query yang digunakan untuk menghapus, delete from. Lalu untuk mengedit, kita sama, kita berlakukan proteksi terlebih dahulu karena yang bisa mengakses hanyalah petugas. Nah, ini untuk query update-nya. Lanjut ke laporan. Di sini ada laporan buku, denda, mahasiswa, peminjaman. Kita laporan buku. Di sini kita melakukan sesi, yaitu hanya petugas yang bisa login. Nah, di sini kita ambil data dari tabel buku. Begitupun di laporan denda, dia mengambil data dari beberapa data, makanya diberlakukan join. Untuk laporan mahasiswa, diambil dari data mahasiswa atau tabel mahasiswa. Untuk laporan peminjaman, kita ambil beberapa data, maka diberlakukan join. Setelah itu kita ke folder mahasiswa. Ada tampil, tambah, hapus, edit. Di tampil, itu kita mengambil data dari tabel mahasiswa ini. Lalu, kalau tambah, nah ini adalah query yang digunakan untuk menambah data. Untuk hapus, nah ini adalah query yang digunakan untuk menghapus data. Untuk edit, ini adalah query yang digunakan untuk mengedit atau mengupdate data. Lanjut kita ke peminjaman. Ada tampil, tambah, hapus, edit juga. Kita ke tampil. Nah, di sini untuk menampilkan kita ambil data dari tabel peminjaman. Lalu ke tambah. Nah, ini adalah query yang digunakan untuk menambah data peminjaman. Lalu untuk hapus, ini juga query yang digunakan untuk menghapus data peminjaman. Nah, untuk tambah ini juga diberlakukan role atau sesi, role session. Terus untuk hapus juga hanya petugas yang boleh menghapus. Makanya ini adalah session role-nya adalah petugas. Begitupun untuk mengedit. Ini adalah query yang digunakan untuk menambah atau mengupdate atau mengedit. Di sini juga diberlakukan sesi petugas. Lanjut ke folder petugas, ada tampil, tambah, hapus, dan edit. Tampil di sini kita ambil data dari tabel petugas. Nah, untuk tambah juga diberlakukan sesi petugas saja yang bisa mengakses. Lalu ini adalah query yang digunakan untuk menambahkan data. Untuk menghapus, ini adalah query yang digunakan untuk menghapus data. Nah, di sini juga diberlakukan sistem sesi role, yaitu petugas. Lalu untuk mengedit, di sini juga query yang digunakan adalah ini update petugas. Nah, di sini itu yang diupdate hanya absensinya saja yang bisa diubah atau diedit. Nah, itu adalah query-query di Visual Studio Code untuk membuat untuk membuat aplikasinya. Nah, selain query-query yang di database, di sini juga ada query-query untuk tampilannya seperti ini di HTML, heading, style, dan body. Di setiap-tiap file itu sama tampilannya. Query HTML-nya kurang lebih sama seperti ini. Ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.